dari kelompok 1, kelas 2023F, dalam mata kuliah Etika Administrasi Publik yang mengambil tema korupsi. Permasalahan yang kami ambil adalah Bupati Sidoarjo yang terjerat kasus korupsi terkait pemotongan insentif pegawai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Seslia Margareta dengan NIM akhir 278. Perkenalkan, nama saya Gita Delia dengan NIM akhir 295. Saya Putri Dewi Santika dengan NIM akhir 281. Saya Migran Alfiati Soliha dengan NIM akhir 279. Saya Zaitul Salma dengan NIM akhir 275. Inti dari permasalahan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Sidoarjo periode 2021 sampai 2024, yakni Ahmad Mudhor Ali atau AMA dan pejabat terkait, yang memotong dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo secara ilegal. Pemotongan insentif pegawai ASN sebesar 10% sampai 30% yang seharusnya menjadi hak mereka atas kinerja sebagai apresiasi. Dampak dari kasus ini sudah pasti kerugian finansial bagi para pegawai maupun negara, karena uang tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pejabat. Serta rendahnya akuntabilitas dan integrasi pemerintahan daerah mengakibatkan merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya di Kota Sidoarjo. Baik, di sini saya akan mengungkapkan terkait kronologi yang menjadikan Bupati Sidoarjo ini sebagai tersangka korupsi pemotongan uang insentif pegawai. Kasus ini sendiri bermula pada tahun 2023 ketika Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhor Ali diduga mulai terlibat dalam skema pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD di Sidoarjo. Potongan insentif tersebut berkisar antara 10% hingga 30% dari dana yang seharusnya diterima oleh seluruh pegawai. Instruksi pemotongan tersebut dikeluarkan oleh Kepala BPPD, Ari Suryono, dan dilakukan dengan bantuan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPPD, Siskawati. Pada tahun 2023, Siskawati berhasil mengumpulkan total keseluruhan 2,7 miliar rupiah dari potongan insentif pegawai ASN di BPPD. Sebagian besar uang tersebut juga diserahkan secara tunai kepada Ahmad Mudhor Ali. Skema pemotongan ini berlangsung hingga awal tahun 2024, tapi belum juga terungkap. Pada akhir Januari 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menciduk Ahmad Mudhor Ali karena keterlibatannya dalam kasus pemotongan dana insentif ASN di BPPD. Dari hasil pengembangan kasus ini, pada 16 April 2024, KPK secara resmi menetapkan Ahmad Mudhor Ali sebagai tersangka atas dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif pegawai. Selain itu, KPK juga telah menahan Ari Suryono dan juga Siskawati yang terduga terlibat dalam skema pemotongan dana insentif ini. Atas perbuatannya, Ahmad Mudhor Ali disangkakan melanggar pasal 12F UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada 7 Mei 2024, KPK resmi menahan Ahmad Mudhor Ali selama 20 hari pertama untuk keperluan penyelidikan di Rutan Cabang KPK. Penahanan ini merupakan bagian dari investigasi lanjutan terkait aliran dana yang dihasilkan dari pemotongan insentif pegawai dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Hingga akhir Mei 2024, KPK masih terus mendalami aliran dana dan memeriksa apakah ada pejabat lain yang terkait. Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhor Ali atau AMA berawal dari penyalahgunaan wewenang, kelemahan sistem pengawasan, dan upaya memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi.
Sebagai bupati, AMA memiliki wewenang besar dalam menetapkan kebijakan insentif bagi pegawai negeri yang berprestasi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPBD. Namun, AMA menyalahgunakan wewenang ini dengan memotong sebagian besar insentif pegawai untuk keuntungan pribadi dan rekan-rekannya. Sistem insentif yang kurang transparan serta budaya korupsi yang telah mengakar di Sidoarjo, di mana 2 bupati sebelumnya juga terlibat dalam kasus yang serupa. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik memudahkan AMA dan rekan-rekannya untuk melakukan praktik korupsi selama setahun tanpa terdeteksi. Latar belakang penetapan AMA sebagai tersangka oleh KPK terjadi pada 16 April tahun 2024 setelah penyelidikan mendalam menemukan adanya pemotongan insentif yang mencapai 2,7 miliar pada tahun 2023 yang diduga mengalir ke kantong pribadi AMA. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan OTT oleh KPK pada akhir Januari 2024 yang juga melibatkan pejabat lain seperti Siskawati dan Ari Suryono yang berperan dalam pengelolaan dana insentif tersebut. Uang tunai diserahkan langsung oleh Siskawati atas perintah Ari Suryono kepada BPBD. Keputusan-keputusan terkait penghargaan kinerja pegawai seharusnya mencerminkan transparansi dan keadilan. Namun dalam prakteknya terjadi penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi. Gus Mudlor merupakan bupati ketiga di Sidoarjo yang terjerat kasus korupsi setelah Win Hendarso dan Saifullah mencimpunkan pola berulang dalam praktik korupsi di wilayah ini. Kasus ini diprediksi akan mengganggu jalannya pemerintahan di Sidoarjo dan menurut pakar hukum, apabila kepala daerah terjerat masalah hukum, wakil kepala daerah dapat diangkat sebagai pelaksana tugas atau PLT untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan. Secara keseluruhan, latar belakang kasus ini menunjukkan tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah serta perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan dengan teori analisis administrasi publik. Ada 4 teori. Yang pertama, teori empiris, di mana teori ini menekankan pada pengalaman dan pengamatan nyata dalam praktik administrasi publik. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Gus Mudlor dengan melakukan pemotongan insentif ASN ini dilihat sebagai pelanggaran prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik. Berdasarkan data KPK, pemotongan insentif ini mencapai 2,7 miliar yang dinilai adanya korupsi yang sistematis. Kasus ini tidak hanya merugikan para ASN, melainkan merugikan juga terhadap masyarakat karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Lalu yang kedua, ada teori rasional. Teori ini menekankan untuk pengambilan keputusan yang logis. Dalam kasus ini, seharusnya Gus Mudlor dapat mempertimbangkan jangka panjang dari tindakan pemotongan insentif ASN tersebut. Meskipun ada keuntungan bagi dirinya maupun pejabat lain, tetapi keputusan ini akhirnya merusak integritas birokrasi dan mengganggu efektivitas pelayanan publik. Lalu jika dilihat juga dari pandangan rasionalitas birokrasi, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas yang seharusnya dipegang oleh seorang pemimpin. Lalu yang ketiga ada teori intuitif, di mana teori ini menekankan pada penilaian moral tiap individu dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh Gus Mudlor dinilai sebagai kegagalannya dalam mengikuti naluri etisnya, di mana seharusnya seorang pemimpin publik memiliki kesadaran moral untuk tidak mengeksploitasi posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dari tindakannya tersebut, Gus Mudlor telah menunjukkan kurangnya integritas moral dalam kepemimpinannya. Lalu yang terakhir ada teori wahyu. Teori ini mengacu pada pemahaman nilai-nilai universal yang harus dipegang oleh pejabat berdasarkan prinsip etika yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Gus Mudlor seharusnya menyadari bahwa setiap pemimpin harus memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat secara adil dan transparansi. Tindakan korupsi yang dilakukannya tidak hanya melanggar hukum, tetapi bertentangan juga dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang mana harus dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin publik.
Melalui analisis dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi, tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Gus Muller mencerminkan kegagalannya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dari kasus ini menunjukkan bahwa perlunya reformasi dalam sistem administrasi publik untuk memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai prinsip-prinsip etika yang ada. Sekian penjelasan terkait masalah korupsi yang melibatkan Bupati Sidoarjo terkait pemotongan insentif pegawai dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.